Amin. Woo! Selamat siang semuanya, apa kabarnya? Luar biasa, haleluya. Hari Minggu ini lain daripada yang lain karena kita akan talk show dengan 3 narasumber yang pastinya super dan hebat-hebat dong. Haleluya. Dan tema talk show kita hari ini adalah antusias. Nama saya Raquel dan saya akan membantu acara talk show kita pada hari ini. Dan pastinya penasaran dong siapa aja narasumber kita pada siang hari ini. Penasaran nggak? Penasaran? Oke, mari kita satu-satu panggil narasumber kita. Pertama ada Marcel. Mari sama-sama Marcel boleh maju ke depan. Nah, Marcel ini adalah, mungkin ada yang belum kenal ya. Marcel adalah mahasiswa S1 di Seoul National University dengan jurusan Material Science Engineering. Haleluya, puji Tuhan. Marcel bisa sama-sama dengan kita sini, boleh duduk Marcel. Nah, yang kedua juga nggak kalah hebatnya. Narasumber kedua kita ini sudah melewati program masternya dan sekarang sedang melanjutkan studi doctorate di Chungang University dalam biomedical engineering. Mari kita sama-sama sambut Ceintan. Woo! Nah, last but not least, narasumber ketiga kita ini juga sedang melanjutkan program doktor di KIS dengan jurusan Chemical Engineering. Mari kita sambut suami dari Cemai, Ko Evan. Itu mic-nya, maaf ya. Hari ini sudah hadir bersama dengan kita narasumber-narasumber kita. Ada Marcel, Ceintan, dan Ko Evan. Apa kabarnya? Luar biasa. Oh, puji Tuhan, haleluya. Pakai mic dong, pakai mic. Luar biasa. Luar biasa ya. Nah, sesuai yang aku udah kasih tahu tadi, tema kita hari ini adalah antusias. Penasaran nih, pertama-tama apa sih yang terlintas di pikiran dari narasumber kita ini ketika mendengar kata antusias atau semangat? Kira-kira antusias atau semangat itu penting gak ya untuk melaksanakan kehidupan kita? Mungkin ada yang mau duluan? Dari yang muda. Oke, dari yang muda duluan kalau gitu. Dari Marcel ya, dari Marcel. Kalau dari aku pribadi sih antusias mungkin lebih ke seberapa besar effort kita, mau baik dalam tenaga, waktu, pikiran yang bisa kita luangkan untuk melakukan suatu hal yang tanpa perlu suruhan. Jadi lebih ke sukarelaan kita untuk melakukan suatu hal itu, semakin tinggi kita sukarela, semakin kita antusias dalam melakukan hal itu. Oke, berarti sukarela ya, menurut Marcel tuh antusias itu sukarela kita untuk melakukan sesuatu. Mungkin ada tambahan dari yang lain, ada dari Ceintan mungkin? Kalau dari aku mungkin menambahkan dari Marcel ya, mungkin kalau buat aku memaknai antusiasme itu adalah suatu titik di mana kita itu di dalam studi maupun pekerjaan kita itu selalu memberikan yang terbaik, jadi do our best gitu. Do our best, oke. Untuk Ko Evan bagaimana untuk menjalani Sama. mungkin? Enggak. Oke. Kita tambahin dikit ya kali. Buat dari opini saya, antusias itu intensitas tinggi ketika kita tuh merasa sukacita melakukan sesuatu. Gitu. Oke, intensitas. Jadi dengar-dengar dari jawaban Marcel, Ceintan, dan Ko Evan sekarang, kita semua di sini mungkin setuju ya kalau antusias itu penting untuk kita menjalani kehidupan kita. Kalau mungkin kalian masing-masing antusias kah untuk menjalani, sekarang mungkin Marcel lagi S1, Ceintan S3, dan Ko Evan juga S3 juga sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Mungkin antusias ya berarti ya, antusias ya. Yes, of course. Boleh dong diceritain mungkin hal-hal apa aja yang membuat kita antusias dalam menjalani kehidupan kita sebagai pelajar maupun yang sekarang sedang nge-lab terus gitu. Yang tua dulu. Oke, yang tua dulu sekarang boleh. Mr. James enggak? Jadi buat saya uang, harta enggak. Jadi hal apa yang buat apa tadi? Membuat kita antusias. Ya. Satu tujuan Tuhan apa ya dalam kehidupan sehari-hari ya, khususnya buat saya sebagai di dunia research, kayak membuat sesuatu bukan buat diri kita sendiri, tapi percaya itu kedepannya buat berguna buat perpanjangan tangan Tuhan gitu.
Luar biasa. Haleluya, tepuk tangan dong. Boleh, boleh tepuk tangannya dong semuanya. Terima kasih, terima kasih. Emang WL kondang kayak gini ya. Well, conduct kita Yoksi. Jiwanya. Yang lain. Kan ini kita udah dengar dari yang research, yang di lab gitu. Mungkin coba yang dari pelajar mungkin ya, karena di sini aku ngeliat teman-teman juga sekarang sama-sama pelajar yang masih S1 yang mungkin bisa relate nanti, bisa oh kok sama gitu. Coba Marcel bagaimana? Mungkin agak berbeda sih sama Ko Evan karena ya beda dunia juga. Anak S3, S1. Cuman kalau dari aku pribadi sih kenapa kok kita hidup antusias, karena aku percaya di kita semua di sini pasti ada tujuan dari Tuhan kenapa kita diletakkan di Korea ini. Nomor satu itu, jadi menurutku biarlah Tuhan bekerja melalui caranya, sementara kita sebagai pelajar di sini ya melakukan hal yang terbaik yang bisa kita berikan. Mau dalam contoh kalau S1 ya kita mungkin lingkup masih belajar, ya hidup yang benar lebih ke arah situ dulu sih. Cuman kalau S3 ya seperti tadi beda cerita, udah terlalu kompleks buat saya. Sebenarnya tadi jawabannya mau itu. Sebenarnya jawabannya tadi mau itu. Lebih bagus. Oke. Tepuk tangan dong, jawabannya bagus. Ya? Mungkin Cak Intan mau menambahkan mungkin. Aku mungkin menengahin aja ya. Jadi menggabungkan dari jawabannya Ko Evan dengan jawabannya Marcel karena secara overall aku dan Ko Evan pun juga masih statusnya student gitu. Meskipun kita nge-lab, jadi memang kita dalam menjalani status studentship kita memang harus antusias sih, karena kita punya goal gitu loh. Dan buat aku secara pribadi, ketika Tuhan sudah mengizinkan aku dan sudah menuntun aku untuk sampai S3 saat ini, itu berarti ada maksudnya Tuhan gitu. Kenapa aku harus menjalani studi S3 ini, dan tentunya harus dengan antusias karena kita melakukannya itu untuk Tuhan, seperti itu. Oke, kalau begitu kan dari aku mendengar jawaban dari Temenin, kasihan temenin. Ya. Kalau aku mendengar dari jawaban Marcel, Cak Intan dan Ko Evan, aku sebenarnya resonansinya sama ya. Jadi yaitu fokus untuk goal ke depannya, yaitu untuk melayani Tuhan juga di bidang masing-masing kan. Nah tapi kan namanya manusia ya, mungkin antusiasme kita bisa naik turun gitu. Mungkin Marcel, Cak Intan dan Ko Evan juga bisa merasakan hal yang sama di dalam kehidupan masing-masing gitu. Karena banyak pantangan, banyak persoalan atau hal yang tidak kita duga itu membuat semangat kita turun gitu. Kalau seandainya semangat dan antusias kita itu turun, bagaimana sih Ko Evan, Cak Intan atau Marcel itu bisa menanggulanginya, jadi kita bisa lebih semangat lagi atau bisa recover lagi dari penurunan semangat itu. Mungkin dari jemaat mau dengar jawaban siapa dulu nih? Oke, kalau gitu Ko Evan. Silakan Ko Evan. Sung nanti habis ibadah, Sung. Jadi kalau saya sih refreshing ya. Refreshing, kita perlu kayak retreat gitu. Karena ada retreat tujuannya kita keluar dari rutinitas kita, sehingga kita melakukan apa yang kita sukai, sehingga diri kita, mental kita, jiwa kita, bahkan spiritual kita bisa di-refresh. Gitu, refreshing. Gitu, demikian. Ya. Tepuk tangan dong untuk jawabannya Ko Evan. Dan kita juga menanti-nantikan ya adanya retreat kembali. Amin. Yang mau retreat kembali boleh dong tepuk tangan. Semoga kita sama-sama berdoa ya pandemi itu bisa cepat selesai, jadi kita bisa retreat kembali. Haleluya, amin. Nah, untuk mungkin selanjutnya penasaran dari Cak Intan mungkin ya. Kalau aku pribadi ketika antusiasmeku menurun, mungkin dalam keseharianku nge-lab ya, itu aku ngerti gitu, jadi aku tahu di mana limitku. Ketika aku sudah melalui limit itu, maka aku akan cenderung untuk take a quiet time. Dan ketika take a quiet time dan ketika benar-benar jenuh ya, antusiasme menurun tuh aku lebih ke arah reflecting on myself gitu. Okay. Dan take a quiet time dan berdoa, dan tentunya setuju sama Ko Evan, refreshing itu perlu, karena kalau kita belajar terus juga lama-lama gila gitu. Ya kan? Gila.
Jadi menurutku hidup itu harus balance. Karena aku secara pribadi menemui banyak sekali orang-orang mungkin di sekitarku ya, labmate aku, mereka tuh hampir kayak nggak ada kehidupan gitu loh. Jadi lab, terus lab rumah, bahkan mereka tuh bisa dibilang mereka tuh nggak punya banyak teman. Ya karena kehidupannya seperti itu dan aku nggak mau punya kehidupan seperti itu. Jadi aku tahu limitku dan ketika aku sudah melampaui limit itu maka aku harus ke belakang, istilahnya mundur. Oh aku sudah melalui limit ini, nggak bisa. Kalau melalui limit itu aku nggak bisa gitu. Berarti mengetahui limit diri sendiri ya, itu penting juga ya untuk kita bisa mengerti kalau kita itu udah overwhelmed dengan keadaan yang kita pikirkan, yang kita temui sekarang begitu. Jadi Ko Evan tadi ada refreshing atau Intan tadi winding down, take a quiet time gitu, berdoa sama Tuhan gitu. Kalau untuk Marcel bagaimana Marcel? Kalau dari aku anak S1 mungkin lebih sering ke jenuh sama rutinitas belajar sehari-hari sih. Itu kalau dari aku sih mungkin kita kembali look back aja lah, goal kita ke apa sih ke Korea ini. Di situ kan kita pasti punya keinginan yang besar, kok aku mau ke Korea tuh kenapa. Nah itu kita lihat lagi kenapa, biar kita menjadi dorongan untuk semakin berantusias dalam menjalani hidup kita di sini. Sama mungkin kalau ada banyak-banyak hal-hal tak terduga yang terjadi dalam hidup, itu kita percaya aja kalau semua masalah yang ada dihadapin kita sekarang ini tidak akan lebih kemampuan dari kita. Itu aja sih. Amin. Berarti melihat goal ke depan untuk tidak kejenuhan juga bisa membuat kita turun semangatnya ya. Jadi kita bisa melihat goal lagi, reflecting lagi, dan memang susah untuk mempertahankan semangat dan antusiasme kita sehari-hari. Setuju semua di sini, saya yakin yang mendengar di sini juga setuju ya. Dan mungkin dari narasumber-narasumber kita mungkin ada pengalamannya mungkin ketika mengalami penurunan semangat yang mungkin akhir-akhir ini dirasakan gitu, tapi sekarang udah recover nih, begitu. Mungkin jadi teman-teman di sini juga bisa jadi, oh kayak gini ternyata juga bisa ya gitu. Untuk kita recover semangat lagi, jadi lebih antusias lagi untuk menjalani kehidupan kita. Mungkin boleh dikasih tahu mungkin pengalaman-pengalamannya. Marcel? Oke. Kalau dari aku kita sih mungkin dulu awal-awal sering kan kayak daftar scholarship ini, daftar scholarship itu. Terus kan semua kan pasti pengennya kita daftar goal. Cuman kan yang namanya kehidupan kan tidak semulus itu ya kan. Jadi kadang ada beberapa momen nggak lolos, terus sempat down dong kayak kok aku nggak dapet. Terus sempat kadang juga mikir kok temanku yang ini dapet apa gimana kan, mungkin pernah kan kayak gitu. Cuman sekali lagi setelah dipikir-pikir lagi ya emang berkat Tuhan buat kita beda-beda gitu loh. Jadi mungkin emang saat itu bukan buat aku, karena dari situ antusiasku turun jadi males ngapa-ngapain, itu aku mulai merasa kayak oh ini nggak bener gitu. Terus di situ baru aku kayak oh ya udah, ntar juga Tuhan pasti siapin hal lain buat aku kok. Kayak nggak perlu khawatir dengan yang, karena saya percaya ya Tuhan menyiapkan semua yang terbaik buat kita gitu aja sih. Amin. Luar biasa. Luar biasa ini. Luar biasa banget. Apalagi dengan kalau kita pikir-pikir ya Marcel kan kalau untuk di depan sini ya, ini yang paling mudah kan. tapi bisa terlihat dewasa ya. Usia itu tidak, berarti gua maksudnya apa? Enggak. Peace. Kalau gitu Ko Evan gimana? Mungkin ada pengalamannya mungkin. Itu jawaban bagus. Kalau gue sharing dikit ya, gue pertama tuh gue yakinin antusias itu berhubungan juga dengan tadi kata Marcia bilang ke hubungan kita sama Tuhan. Jadi waktu pertama kali ke sini datang mungkin banyak hal yang kalian pikirin, ada mainnya, ada waktu segala sesuatu yang mungkin refreshing ke arah duniawi gitu. Jadi jatuhnya tuh jauh dari Tuhan. Nah gue ngerasain di awal-awal jadinya gue nggak ke gereja, gue jarang melayani, dan gue fokus ke kerjaan gue, ke goal gue, di mana gue pengen berprestasi lah intinya. Tapi nggak seimbang kerohaniannya. Jadi akhirnya gue depresi. Kalau teman-teman kalian di sini yang udah lama sama gue kan gue jadinya depresi. Sampai sekarang pun gue minum obat depresi. Tapi gimana caranya? Ketika depresi itu kan antusiasme turun kan otomatis. Kita kayak kesepian. Kita kayak gue tuh apalah butiran debu. Terima kasih. Ya kayak gitu. Dan akhirnya gue menyadari akhir-akhir ini bahwa
ketika di dalam jiwa manusia itu kan ada physically, ada mental, ada satu lagi yang paling dalam itu spiritual menurut gua. Jadi kalau dua ini di depan physically sama mental udah nggak bisa digunain, sebagai orang percaya kita bisa ngandelin spiritual kita. Dimana ada ya kita juga bilang ketika hati kita ingin kita dekat sama Tuhan, kita punya spiritual yang kuat, Roh Kudus akan memberi semangat kepada kita. Amin. Sehingga akan pancar kehidupan. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Luar biasa sekali Ko Evan. Boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk Ko Evan. Haleluya. Cinta mungkin ada nambahin mungkin pengalamannya. Kalau aku mungkin pengalamannya agak berbeda ya sama kalian. Jadi mungkin beberapa dari kita semua mungkin ada yang tahu kalau misalnya beberapa waktu lalu aku melalui proses operasi dan itu adalah suatu unexpected things yang aku nggak pernah bisa prediksi dan di dalam aku menjalani proses operasi dan recovery sampai hari ini pun itu penyertaan Tuhan tuh selalu aku rasakan gitu loh. Dan tentunya ketika aku sakit kan pasti aku nggak bisa bekerja gitu dan otomatis kan pasti semangatku untuk segera lulus. Jadi kalau tidak ada halangan kan aku akan lulus pada tahun ini. Dan kebetulan aku mengalami sakit itu di minggu di mana aku harus menyerahkan segala macam dokumen dan juga administrasi untuk kelulusan gitu. Jadi kalau di minggu itu aku nggak submit, berarti aku nggak bisa lulus tahun ini, nanti Agustus. Tapi ternyata penyertaan Tuhan itu memang luar biasa ya. Jadi selalu ada orang yang Tuhan tempatkan untuk mereka tuh bisa membantu aku. Jadi mereka yang membackup segala jenis dokumen gitu sampai puji Tuhan sekarang nggak ada masalah untuk dokumen-dokumen dan juga sedikit sharing juga. Jadi di momen yang sama, di minggu yang sama, itu aku ada appointment interview dengan profesor di US dan itu benar-benar suatu hal yang penting kan buat masa depan aku. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Tuhan ngasih aku sakit dan bahkan sampai aku harus operasi. Waktu itu jujur aku sempat down sih. Tuhan, aku berdoa sama Tuhan. Tuhan kira-kira Tuhan ini maunya gimana ya untuk Intan ke depannya gitu. Soalnya minggu ini benar-benar minggu yang penting Tuhan, tapi kenapa Tuhan berikan kondisi yang nggak enak gitu untuk aku lalui. Tapi ternyata mungkin itu suatu teguran buat Tuhan, buat aku, untuk kita itu jangan mengandalkan diri kita sendiri. Kita tuh harus berserah penuh sama Tuhan, terutama untuk segala jenis apa yang kita rancangkan untuk masa depan kita. Karena hidup kita itu bukan punya kita, hidup kita tuh punyanya Tuhan. Gitu dan in the end aku bersyukur sekali dan melalui proses ini aku jadi benar-benar disadarkan sama Tuhan gitu loh. Intan, kamu tuh nggak boleh bergantung sama dirimu sendiri. Gitu. Bergantunglah sama Tuhan. Kamu punya Tuhan gitu. Dan ya puji Tuhan, untuk dokumen juga udah selesai, untuk interview juga sudah beres. Jadi memang interviewnya tertunda dikarenakan proses recovery aku setelah operasi. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan tetap izinkan semuanya berjalan dengan lancar meskipun tertunda gitu, seperti itu. Puji Tuhan, boleh dong tepuk tangannya untuk kesaksian dari Intan. Ya betul sekali, kalau Tuhan itu nggak ngasih kesusahan untuk kita lebih dari kekuatan kita ya. Pasti akan selalu ada semangat yang baru yang Tuhan berikan dan pastinya juga pengalaman-pengalaman yang kita rasakan kayak tadi juga problemnya Intan atau misalnya kejenuhannya Marcel atau Ko Evan dengan depresinya sampai sekarang yang masih recovery ya Ko Evan ya. Itu juga aku yakin dan semua juga teman-teman yakin di sini kalau Tuhan Yesus itu pasti akan selalu berikan roh yang baru dan kekuatan yang baru sehingga kita bisa antusias lagi untuk menjalani kehidupan kita dan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin, luar biasa ya jawaban dan pengalaman-pengalaman dari narasumber-narasumber kita. Boleh dong tepuk tangannya sekali lagi. Haleluya. Terima kasih untuk sharing dari Marcel, Intan dan Ko Evan pada hari ini. Dan waktunya juga dan juga kerelaannya untuk maju ke depan. Mungkin gak mudah ya untuk kita sharing apalagi ke orang-orang di sini
mungkin ada yang belum kenal juga, yang nggak terlalu dekat, tapi dengan hati yang penuh keinginan untuk sharing dan bisa untuk menjadi inspirasi, itu kita berterima kasih sekali bisa Caintan, Marcel, dan Ko Evan bisa hadir di sini. Haleluya. Boleh dong tepuk tangannya sekali lagi. Haleluya. Dan untuk penutup, saya punya persembahan kecil untuk untuk para narasumber kita. Ada pantun, ikan hiu di kolam ikan. Asik. Ikan hiu di kolam ikan. Asal. We love you Marcel, Caintan, Ko Evan. Ya boleh, silakan duduk kembali.